Om Swastiastu. Nama saya Made Susnaudana, kelas STBSM 2, nomor absen 21. Pelajaran Sejarah Indonesia. Saya akan menjelaskan kelahiran agama Hindu. Asal-usul lahirnya agama Hindu di dunia. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Dari masuknya agama Arya ke Indonesia membawa perubahan besar dalam tata kehidupan masyarakat di India. Perubahan terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida, sehingga dari situ lahirlah agama Hindu. Selain itu, bangsa Arya juga menulis kitab-kitab Weda sebagai keyakinan dan kepercayaan di agama Hindu. Misal, kitab suci Rigveda, Samaveda, Yajurveda. Asal-usul agama Hindu didasarkan juga pada corak kehidupan masyarakat Hindu yang berkeyakinan terhadap kepercayaan pada dewa-dewa yang mengatur corak kehidupan pada mereka masing-masing. Dari corak kehidupan masyarakat tersebut dapat dibedakan menjadi 4 kasta, diantaranya 1. Agama Brahmana, yakni kasta keagamaan yang terdiri dari para pendeta. 2. Kasta Ksatria, yakni kasta pemerintahan yang terdiri dari para raja juga keluarganya, para bangsawan dan para prajurit. Kasta Waisya, yakni kasta pertanian dan perdagangan yang terdiri dari para pengusaha, para pedagang, dan juga para petani. 4. Kasta Sudra, kasta kaum pekerja keras yang terdiri dari para pelayan, pekerja keras, juga rakyat jelata. Kasta-kasta tersebut memiliki makna sebagai pembeda dari struktur maupun golongan kehidupan, di mana kepercayaan agama Hindu itu bersifat politisme, pemuja banyak dewa, yang dimana dari pemujaan terhadap dewa tersebut dibuatkan patung yang sesuai dengan peranan dewa-dewa tersebut dalam kehidupan manusia. Dari tujuan dibuatnya patung-patung tersebut sebagai simbol dari dewa-dewa yang disembahyang, misal seperti Dewa Brahman sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai dewa pelebur atau pembinasa. Ketiga dewa tersebut diberi nama Trimurti yang artinya pengusaha, adapun penguasa. Adapun dewa-dewa lainnya seperti Dewi Saraswati sebagai dewi kesenian dan ilmu pengetahuan, Dewi Sri sebagai dewi kesenian. Selain itu, umat Hindu beranggapan bahwa tempat suci adalah tempat yang hanya digunakan untuk bersemayam para dewa saja, sehingga umat Hindu terbiasa mengadakan ziarah ke tempat-tempat suci untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi umat dunia. Umat Hindu mempunyai suatu kepercayaan dalam hal bersifat suci. Mereka beranggapan bahwa air sungai Gangga dapat mensucikan segala dosa walaupun betapapun besarnya. Begitu pula tulang dan abu orang mati yang sudah dibakar dibuang keadaan air sungai Gangga tersebut, di mana mereka meyakinkan bahwa dari situ orang yang meninggal langsung akan masuk ke dalam surga. Sejarah agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu merupakan salah satu agama yang diakui Indonesia, yang dimana dikarenakan mayoritas pemeluk agama Hindu bukan hanya di India saja, tetapi juga di Indonesia sendiri ada penganut agama Hindu, khususnya daerah Bali, merupakan suatu sejarah bagi Indonesia. Agama Hindu lahir dilatar belakangi oleh adanya keyakinan dari agama Hindu itu sendiri yang mempunyai kepercayaan terhadap dewa yang mereka sembah dan kasta yang dapat membedakan dari golongan kehidupan mereka itu sendiri. Menurut R. Anthony, sangat sulit untuk mendefinisikan Hinduisme dikarenakan Hinduisme bukan satu agama yang hanya syahadat tunggal di mana semua orang tidak harus mematuhinya. Hinduisme lebih condong kepada sebuah federasi dari beberapa pendekatan terhadap realitas yang berada di balik kehidupan, dan Indonesia pula keberadaan agama Hindu sudah diakui pemerintah sebagai keberadaan agama yang sah, karena di Indonesia sendiri bukan hanya agama Islam saja yang ada,
tetapi juga banyak masyarakat yang menganut agama selain Islam, seperti halnya agama Hindu, yang kebanyakan dari masyarakat Bali yang menganut dari Indonesia. Agama Hindu sendiri adalah agama yang terkenal akan agama yang menyembah serta memuja dan mempercayai para dewa. Dewa yang paling terkenal pada saat itu adalah Trimurti, yang merupakan kesatuan dari dewa, yakni Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, Dewa Siwa sebagai dewa pelebur. Di dalam praktik pemujaan dewa-dewa tersebut diwujudkan dalam sebuah bentuk patung, di mana patung merupakan unsur yang penting dari agama Hindu. Sedangkan sumber ajaran dari agama Hindu merupakan kitab Weda yang dianggap sebagai kitab suci dari agama tersebut. Agama Hindu ada 5 keyakinan dan kepercayaan yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada merupakan keyakinan dasar umat Hindu. Kelima keyakinan tersebut antara lain Widitatwa, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya. Atma Tatwa, percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Karma Pala, percaya dengan adanya hukum sebab akibat dan setiap perbuatan. Punarbawa, percaya dengan adanya proses kelahiran kembali, reinkarnasi. Moksa, percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Konsep ketuhanan yang paling banyak dipakai oleh monoteisme, terutama dalam Weda, agama Hindu Dharma, dan Advaita Vedanta. Sedangkan konsep lainnya ateisme, panteisme, henoteisme, monoteisme, politisme kurang diketahui. Sebenarnya konsep ketuhanan yang jamak tidak diakui oleh umat Hindu pada umumnya karena berdasarkan pengamatan para sarjana yang meneliti agama Hindu tidak secara menyeluruh. Dalam agama Hindu, 5 pilar sebagai dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada, yang artinya Brahma artinya umat Hindu percaya dan yakin akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Atman artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa ada percikan-percikan ketuhanan yang bersemayam diri di setiap makhluk hidup yang disebut Atman. Karma Pala artinya umat Hindu yakni dan percaya bahwa setiap perbuatan sekecil apapun pasti ada akibatnya. Punarbawa artinya umat Hindu percaya yakni setiap manusia akan mengalami kelahiran kembali, reinkarnasi untuk menyempurnakan karmanya. Moksa artinya umat Hindu percaya dan yakin akan adanya tujuan tertinggi dalam rangka kesatuan Atman dengan Brahman. Brahman Hindu meyakini bahwa segala apa yang ada di alam semesta, baik makhluk hidup maupun benda mati, bersumber dari penguasa tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Atman dalam konsep Hindu bahwa segala ciptaan Tuhan adalah berasal dari diri sendiri, yang dimana segala ciptaan alam adalah sebagai visualisasi keberadaan Tuhan. Dasarnya, Atman itu adalah suci karena bersumber dari partikel Tuhan, hanya saja bersentuhan dengan material yang biasa disebut badan jasa makhluk hidup. Maka kesucian tersebut terselubung dalam dan dibungkus oleh karma wasana dan badan halus. Karma Pala dalam keyakinan agama Hindu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti ada akibatnya, dan setiap akibat dari perbuatan tersebut pasti ada akibatnya. Kesimpulan dalam konsep Hindu Pala bahwa setiap perbuatan itu ada artinya, baik hal besar maupun kecil. Punarbawa adalah agama Hindu meyakini bahwa badan manusia tidak abadi, sedangkan Atman yang menghidupi jasa manusia menggunakan badan yang baru yang bertujuan memperbaiki karma sehingga Atman menjadi semakin suci. Moksa dalam agama Hindu. Moksa merupakan tujuan tertinggi agama Hindu, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman dalam setiap kehidupan sampai meninggalnya seseorang. Jiwa dan rohnya menentukan masuk surga ataupun neraka. Selanjutnya, Jiwatman lahir kembali berulang-ulang. Jiwatman dari ikatan karma sehingga bersih dan suci sampai dapat bersatu kembali dengan Yang Maha Suci, yaitu Brahman. Sekian penjelasan dari
Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.